lang kuya martikas may nang di ulo di ito po anak namin do si Elmo ng bumbong burumuna burilajay bursilalahi dan sa tayo sa uluan na sila so nang kita sa tayo sa uluan jadi umma na masulong mo muna ulang jadi nang sama nang gabi buwan namin man nun burumuna tu gareja jadi say
Sakmon di hamuna sa ipakuraso mo hula-hula boru ma kita limbong tu silalahi mulai di bikion rasoni mana boy pa sa ton nami sa ikoras mga muna manjalo sa ito naman naman kami ng mga lian oleh lima ibajar ko so Maperhatok kami na mardongat tulo dirada di pariban do aka hula-hula namin do tulang namin. Asa takas matutu kita namang ulon ada siapa tahot tay. Gabi mahita namangka gabi mahita nang pas-pasun itu hata tuduluan nario. Eta manggi. Iya tuh mak. Iyo. Nok pe to lihat pirangmu dong. Ujian mulai itu tong di Semboro nami sudah kami ada Tuhan. Dulu kami tahu situ kami ada para dikion nama jalo pamasuk mau Tuhan beri nami Tuhan. Tadi Tuhan tahi sebelum doa Tuhan disuruh nomor pura-pura Tuhan. Berguru kami datang langit Tuhan. Pasok-pasok Tuhan keluarga asal jadi keluarga na pakai ho Tuhan asal jadi keluarga na dari situ Tuhan kita akan lihat ke dua-duanya Tuhan pasok-pasok Tuhan satu bagas ini orang bila ada Tuhan so ini Tuhan kuasa kami Tuhan ulah untuk pada tikiot Tuhan lima ada kami siapa tahu Tuhan pasok-pasok Tuhan baik kami Tuhan berdus di roh Tuhan unang Tuhan kurang
Hadapanku menyembahmu. Puji Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh umat Tuhan dan juga kedua mempelai dan juga para undangan yang pada saat ini ibadah pemberkatan Lingkar Kudus yang akan boleh kita laksanakan, yang akan boleh diterima oleh saudara Mona dan juga saudari Priagam. Biarlah kita bawa nanti dalam doa. Jadi sebelum kita mulai acara kita, terlebih dahulu kami boleh membaca surat pernyataan. Membacakan surat pernyataan daripada kedua mempelai. Biarlah kita boleh mendengarkan bersama-sama. Demikian surat pernyataan. Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama El Hamonangan, tempat tanggal lahir Batam 23 bulan 11 tahun 1990, umur 30 tahun, pekerjaan karyawan swasta, agama Kristen Protestan, alamat Perumahan Prima Garden Blok M nomor 1, anak dari Bapak Johokdin Limbok almarhum, Ibu Redia Sinurat, alamat Perumahan Prima Garden Blok M nomor 1. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Yang kedua, nama Priagam Silalahi, tempat tanggal lahir Sei Martewing, tanggal 8/06/1995, umur 25 tahun, pekerjaan karyawan swasta, agama Kristen Protestan, alamat Depit Primere Blok E1 nomor 23, anak dari Bapak Effendi Silalahi, Ibu Asima Arwan, alamat Dusun 11 Martebing. Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Sehubungan dengan permohonan kami kepada pengurus Gereja Pentakosta Indonesia untuk melaksanakan pemberkatan pernikahan kami, bahwa kami pihak pertama dan kedua menyatakan setuju atas pemberkatan pernikahan kami. Yang kedua, bahwa kami pihak pertama dan kedua tidak terikat dengan orang pihak lain dalam bentuk hubungan yang dapat mengganggu gugat acara pernikahan kami. Yang ketiga, bahwa kami pihak pertama dan kedua akan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di Gereja Pentakosta Indonesia sehubungan dengan acara pemberkatan pernikahan kami ini. Yang keempat, bahwa kami pihak pertama dan kedua bersedia masuk dan atau tetap menjadi anggota Gereja Pentakosta Indonesia dengan segala ketentuan peraturan yang berlaku di dalamnya. Yang kelima, bahwa kami pihak pertama dan kedua baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab di kemudian hari kelak apabila ada isi surat ini yang tidak sesuai atau benar, dan yang keenam, bahwa surat pernyataan ini kami perbuat secara sehat jasmani dan rohani serta tidak mengalami paksaan dalam bentuk apapun dari pihak lain. Dan itulah sebagai surat pernyataan yang boleh kami bacakan pada saat ini. Dan untuk selanjutnya kami persilakan untuk boleh ditandatangani. Yang pertama dari pihak pertama yaitu El Hamonangan.
Dan kami undang pihak yang kedua, Triagam Silalahi. Dan yang selanjutnya, saksi dari pihak pertama, J. Limbong. Selanjutnya, saksi dari pihak kedua, Tingki Sianipar. Pujian penyembahan bagi Tuhan. Kita angkat pujian, saya mudah kita semua boleh bangkit berdiri, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita pujian sekali lagi Bapa yang kau baik. Doa pembukaan kita berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, suara kami mendengarkan Engkau. Nyatakanlah kepadaku jalan untuk memuliakan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Kita undang kuasa Allah, kita undang Roh Kudus Allah boleh berkarya di tempat ini untuk boleh memberkati ibadah kita. Kita serahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Kita undang kuasa Allah, Roh Kudus Allah memberkati setiap kehidupan kita, terkhusus ibadah kita pada saat ini. Raja Manida,
kasih setiamu. Karena kami bersyukur Bapa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, yang layak kami puji dan kami sembah Tuhan. Pada saat pagi hari yang indah ini Bapa, kami datang Tuhan ke rumah baik-Mu Tuhan Yesus yang baik, untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus pada saat ini akan menerima pemberkatan kudus di hadapan-Mu Bapa yang baik. Kami yakin dan percaya Tuhan, jika pertama sekali kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau akan bentuk rumah tangga anak kami ini Tuhan Yesus yang baik, menjadi rumah tangga Tuhan yang luar biasa. Kami yakin dan percaya kepada-Mu Bapa, jika Engkau Yesus yang kami andalkan dalam pernikahan anak kami pada saat ini Bapa yang baik, kami yakin campur tangan yang daripada Engkau Bapa. Biasa kami serahkan semuanya hanyalah ke dalam tangan pengertian-Mu. Engkaulah Tuhan yang kami undang pada saat ini hadir di tengah-tengah ibadah Tuhan, pemberkatan pernikahan pada saat ini Bapa, sehingga dari awal pertengahan terakhirnya Bapa yang baik, biarlah senantiasa kuasa-Mu yang campur tangan acara kami dari awal pertengahan terakhirnya. Kuasa-Mu Tuhan yang kami undang senantiasa Tuhan, memberkati anak kami pada saat ini hidup kudus di hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau akan campur tangan Bapa yang baik. Amin. Percaya Tuhan berkarya, Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita pada saat ini. Haleluya. Ibadah saja kita akan mendengarkan pujian demi pujian. Kalau ada pujian dari muda-mudi, pujian kaum ibu, dan jika ada pujian keluarga, kami boleh persilakan, nanti boleh secara bergantian datang ke depan. Kita sambut. Dari kebenaran dengan benar.
seluruh siap jemaat Tuhan bersama undangan kami. Kita semua yang hadir pada saat ini, kita boleh bangkit berdiri.
Karena saya lihat dari saya ke Tuhan, saya pertama sekali sampai ke gereja. Dan biasa ada kejadian, apabila itu masa enak. Ay Muhammad, ay berubah 180 derajat. Itulah pernikahan kita. Kalau di dalam Pengkhotbah 9 bahwa itulah berkat Tuhan yang paling dahsyat, yang paling luar biasa bagi orang percaya. Jadi pernikahan itu adalah berkat. Oh, aku juga sampai ke Pulau Batak ini. Aku putus dulu sebelum benar. Ini menunjukkan apa saya Tuhan? Menunjukkan kasih kita. Menunjukkan bahwa pernikahan itu adalah sukacita. Yang suami kita udara untuk sampai kepada acara pemberkatan nikah kudus pada saat ini saya tidak tahu dari Tuhan. Ini juga dikarang berapa bulan yang lalu. Banyak mungkin tantangan yang akan kita hadapi, banyak rintangan yang dihadapi untuk bisa sampai kepada hari ini, yaitu untuk bisa menerima pemberkatan pernikahan ini. Firman Tuhan, saya nggak banyak banyak saya ke Tuhan, yaitu cuma satu ayat saja, terambil dalam Kolose 3 ayat 14. Begini sabda kebenaran firman Tuhan. Di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih itu sebagai pengikat yang mempersatukan dan juga menyempurnakan. Kenapa ada kata menyempurnakan di sini saya gitu? Pernikahan Kristen tidak cukup hanya cinta saja. Karena kalau cinta itu bisa memudar, mungkin juga pada saat ini saya kayak Tuhan baik sama kedua mulai ibarat soalnya tentang guru inang calon inang bawah deh, pasti bisa nama. Ibu usia lain sekarang saya kayak Tuhan anak guru deh, yang masih cantik semua, masih langsing dari atas ke bawah. Begitu juga dengan saudara kami yang laki-laki mempelai laki-laki masih ganteng, masih muda saya kayak Tuhan. Makin saya turun. Tapi pernikahan Kristen bukan hanya melulu masalah cinta saja, tapi lebih dari itu. Karena cinta itu bisa mengubah. Kami pernikahan Kristen sebagai Tuhan, maka untuk bisa melanggengkan pernikahan Kristen itu sebagai Tuhan, maka ada dua hal yang harus kamu punya dalam kehidupan itu. Ada dua hal yang menjadi kunci langgengnya pernikahan Kristen. Yang pertama sebagai Tuhan, yang dinamakan komitmen. Ibu juga kamu ada komitmen haruna ada posisi apa itu selama itu. Komitmen adalah satu tekad di dalam kehidupan kita bagaimana mempertahankan daripada yang apa telah kita jalani yang namanya pernikahan kudus. Jadi kita mulai pada saat ini melihat daripada sangat keluarga sedang jemaat Tuhan, bagaimana engkau sampai kepada proses ini. Maka engkau hargai ini dengan ada komitmen apapun yang terjadi bahwa pernikahan ini adalah pernikahan seumur hidup. Puji Tuhan. Saya ke Tuhan. Dan kalau sudah ada komitmen di dalam kehidupan kita, mempelai laki-laki atau mempelai perempuan tidak boleh untuk pernikahan ini. Saya rasa masalah yang bagaimana tidak dapat dibenci. Kalau kata kasarnya saya kayak Tuhan, tabu dan tabu. Bukan masalah enak tidak enak lagi di sana kalau sudah masuk ke namanya pernikahan. Kalau sudah punya komitmen di sana, mau enak nggak enak di jalan. Mau ada tantangan nggak ada tantangan, jangan mengelak jalankan. Harus ada komitmen di jalan. Orang-orang komitmen yang selalu mengalami sendiri. Saya ingat terus dengan itu. Dari kita semua, kalau tidak ada makan itu sama seperti lagunya pergi di mana-mana. Waktu yang karena rancangan Tuhan tadi dalam Pengkhotbah 9 bahwa pernikahan itu adalah berkat Tuhan. Kalau berkat Tuhan itu adalah mendatangkan kebahagiaan. Dan
keluarga saya dari Tuhan. Kalau saya, saudara tadi, apa pernikahan ini? Dulu ya, tidak saya tidak merasa damai, tidak merasa bersuka cita. Begitu berumah tangga, harus bertambah damainya dan bertambah sukacita. Iyo pernikahan. Ada yang masalah di dalam pernikahan itu, kasih saya tidak. Dan bagaimana supaya ini terjadi saya kayak Tuhan mau itu terjadi saya katakan ada komitmen yang pertama di dalam kehidupan kalian. Menurut masalah mereka di dalam masa tapi yang rumah tangga itu jangan tanya bahkan kepada orang tua kita ini saya kayak Tuhan dalam rumah tangga. Ada orang masih ada begitu. Mereka di suami istri nanti kita bertiga berarti Tuhan masuk. Ada masalah orang, gara ayah saya itu boleh itu kerana, tong itu dia tak kerana, tapi pun orang itu kerana, tong apa? Kerana rumah. Lalu yang kedua apa saya kayak Tuhan yang kamu harus gunakan di dalam pernikahan Kristen itu? Yang kedua itu namanya kasih. Seperti yang tadi Tuhan kasih itu melambangkan Kristus. Kasih itu bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita. Bukan hanya cinta saja, bukan hanya nafsu saja, tapi ada kasih di sana. Kalau ada kasih saudara Tuhan, kita tidak marah lagi, kita bisa menerima dia apa adanya. Kita bisa menerima kelebihannya, kekurangannya. Saya yakin untuk menjawab juga. Tapi dia tak perlu berhubung. Hari ini sudah saya mengenal satu ini. Tapi saya yakin saya bersih sama itu. Jangan begitu sendiri. Kita juga itu. Sebentar, ini waktu masuk rumah tangga sudah kasih biasanya. Ya itu kan pengalaman aja yang saya jadi. Pengalaman. Kalau dulu masuk pacaran saya jadi orang ini pun. Lalu saya mulai itu. Kalau ini mau tuh di simul-simul tak mau tuh kacau mana salah, nggak cuma mana udah salah. Orang buat tuh jamin kacau macam apa macam orang dari. Si bawa betul semua ini mana? Orang mengatakan kelas malam itu jam udah ada mau tuh baru. Udah apapun diterjang. Tapi mesti masih satu menit berasa luar itu. Kalau di sana hadirnya itu urusan lupa di semua menjual properti mana? Promosi ini. Tanggung kita ni ada sistem semua dia. Tanggung kita ada semua ni ada rek senari harus sila lagi bermangang. Mungkin betul. Nang soalnya sebenarnya inang bau sebenarnya musuh lah. Kan saya buat kemudian udah margeli bau sebenarnya sehari mam. Orang mesti saya sambil dua. Tapi jangan nanti sampai kepada situ saya Tuhan saudara semua ngelubar dan semua ini tidak bodoh dan semua ini tidak doli itu saya Tuhan. Makanya saya bilang pernikahan Kristen itu adalah komitmen tabu. Kamu harus bisa di sana mempertahankan itu dan mencari solusi supaya keluarga itu menjadi keluarga yang diberkati. Puji Tuhan. Nah, kepada semua orang, kenapa kalau ada pertukaran cincin, kenapa tidak dibuat pertukaran sah? Kenapa tidak dibuat pertukaran kali? Kenapa yang namanya cincin? Dan biasanya kalau dilakukan pertukaran cincin itu, cincin yang satu akan tetap dengan cincin yang sama. Saudara tahu cincin itu bukan karena harganya. Saya nggak tahu ini apa ini emas murni atau apa, saya nggak tahu permasalahan yang saya lihat. Tapi di dalam saudara lihat daripada cincin ini menyatu dari pinggir sini ke sini, tidak ada terputus di sana.
Jadi apa lambangnya? Melambangkan sekali kamu menaruhkan cincin itu di tangannya, kamu percaya bahwa seumur hidupmu akan mengasihi dia. Puji Tuhan. Dia nggak ada di sini, dia nggak saya tadi nggak ada dia di mana ada terpotongnya sebagai lambang sana. Nanti kalau ingat, berbeda bersyukur, ada suara jadi kamu masih cium, saya sudah bersama di seperti ini. Maka amarahmu akan bisa kamu akan ada sifat memaafkan mengampuni di sana. Nah pada saat itu saling berhadapan. Saya berjanji di hadapan jemaat Tuhan, keluarga, dan juga hamba Tuhan dan murid para Tuhan, saya akan mengasihi hidup dan mencintai seluruh hidupku. Haleluya. Saya berjanji dengan Bapak dan jemaat, keluarga, hamba Tuhan, terlebih di hadapan Tuhan. Saya berjanji akan menerima kamu orang mengenal juga sebagai murid saya, dan saya berjanji akan mengasihi kamu sampai seumur hidup. Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu. Menghadap depan. Akan menerima pemberkatan pernikahan kudus yang tidak pantas bagi orang Kristen menikah seperti orang kafir. Oleh karena itu dengarkanlah firman Tuhan tentang pernikahan orang Kristen. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu laki-laki dan perempuan itu akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lemah. Hormatilah dia sebagai teman dan dikasih karunia kehidupan supaya doamu terjawab. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, harus menunjukkan kemurnian, kesalehan, dan berpakaian yang pantas, lemah lembut dan tenteram, dan penuh damai sejahtera yang sangat berharga di mata Allah. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih dan damai, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih banyak sekali menutupi dosa, maka damai Allah menguasai hati dan pikiranmu. Puji Tuhan. Tuhan menyatakan kepada kamu berdua, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Amin. Marilah Tuhan memberkati keluargamu serta menyinarkan wajahnya atas keluargamu. Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai keluargamu dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kami mengundang sidang jemaat Tuhan untuk kita bangkit berdiri semua, karena kita Tuhan akan mendoakan daripada kedua-duanya.
Tuhan ini? Di mana Engkau adakan kami sebagaimana ada? Pada pagi hari ini Tuhan, dan khusus bagi kedua anak-anak-Mu pada saat ini yang telah menerima pemberkatan pernikahan kudus yang daripada Engkau Bapa. Kiranya berkat Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam keluarga ini. Penyertaan-Mu akan selalu ada dalam hidup mereka. Dan percaya keluarga ini akan dibangun di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga ini akan menjadi keluarga berkah, keluarga yang mampu menjadi terang dan terang seperti yang Tuhan rencanakan dalam keluarga. Berkati mereka Bapa, berkati seluruh keluarga, baik orang tua kami yang berkunjung dari kampung halaman ke tempat ini, baik juga Tuhan sanak famili yang ada di Pulau Batam ini. Engkaulah Tuhan yang memberkati, Engkau yang tambah-tambahkan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Bahkan sampai nanti kami Tuhan ke acara adat yang akan kami lakukan, tetaplah penyertaan-Mu selalu ada dalam hidup kami. Ada Tuhan sukacita yang kami rasakan. Hingga benar-benar bahwa pada saat ini, hari ini adalah hari yang penuh dengan berkah. Hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita. Ajaiblah Engkau. Ajaiblah Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Ajaiblah Engkau. Ajaiblah perbuatan-Mu dalam hidup kami. Kami agungkan Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus Tuhan, kami telah memuji dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Mari kita beribadah dengan doa Bapa kami dalam surga. Ya Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari makanan kami sekarang, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni kesalahan kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang berkuasa dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari saat ini kekal sampai maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Haleluya. Haleluya. Mari kita katakan sama-sama. Amin. Boleh kita berdiri dan silakan kita duduk. Nah, saya Tuhan, sebelum kami aturkan kembali ke pokok acara nanti, kita sambil lagi mengundang. Kita
isi manon rapa kita asori selesai manon tentang paradaton ni anak nami nang parumain nami asa apa main nandon sudah amang inang tu kenung akai kapil lama tasoi mana boy si pasaton nami suang suri muloda pina urang lowi di penyambutan nami nang diaroro nami di Sontikyon mangi rumah kami dia mau amang inang mau lihat mak. Lagi ya, nyom 1, 2, 3, sekali lagi, 1, 2, 3. Kaki dulu. Iya bagus. Oke di sini ya, nyomnya 1, 2, 3, jangan tegang ya. Lagi, oke, nyom 1, 2, 3.
Tuhan.